Perjalanan karir seorang Glenn Fredly membuahkan pelajaran yang dapat kita petik. Genap sudah 25 tahun ia berkarya. Bersama Finansialku, mari kita simak pelajaran apa yang dapat kita ambil dari seorang Glenn Fredly. Glenn Fredly Deviano Latwi Hamalo, pria kelahiran 30 September 1975 ini ternyata sudah memulai karir sejak tahun 1995. Hampir semua lagu yang ditulisnya sejak era 90-an booming di pasaran. Bahkan karyanya berhasil punya umur yang sangat panjang. Lengkingan vokal yang khas dan penuh penjiwaan mampu menghipnotis setiap orang yang mendengarkan pelantun lagu Januari ini. Puluhan lagu cinta karyanya laris manis di pasaran. Siap membuat kamu tersenyum dan berdendang atau bahkan mencucurkan air mata. Sosok Glenn yang kamu lihat saat ini nggak lepas dari proses jatuh bangun dan jutaan kisah pahit di belakangnya. Berikut ini pelajaran yang bisa kamu ambil dari kisah perjalanan karir Glenn Fredly. Yang pertama, gagal bukan alasan untuk berhenti. Pada awal karirnya, karya Glenn terbilang biasa-biasa aja. Penjualan album pertamanya yang berjudul Glenn menembus angka 50.000 kopi. Lalu di album kedua yang bertajuk Kembali, karya Glenn justru jeblok di pasaran karena dinilai terlampau R&B. Sony Music sempat ingin menghentikan kerjasama di album ketiga. Di tengah situasi yang mengecewakan ini, Glenn harus berupaya keras untuk proses pembuatan album ketiganya. Walaupun kondisinya sedang terpuruk lantaran baru putus cinta. Berangkat dari kekecewaan yang dialami, Glenn mampu membuktikan kualitasnya di album ketiga yang berjudul Selamat Pagi Dunia. Album ini meledak dengan total menembus 700.000 kopi pada tahun 2003 silam dan diakui sebagai album masterpiece panjang karir bermusiknya. Kerja keras Glenn pada akhirnya membuahkan hasil yang baik walau harus melalui proses yang cukup menyakitkan. Gagal itu biasa, justru kegagalanlah yang seharusnya memacu kamu untuk jadi pribadi yang lebih kuat dan membuktikan kalau kamu bisa. Yang kedua, biarkan patah hati mengajarkan kamu arti keikhlasan. Di balik sederet lagu sendu Glenn, tersimpan beberapa cerita pahit yang ada di belakangnya. Hubungannya dengan Nola Ebitri misalnya, yang udah terjalin selama 6 tahun dan akhirnya harus berpisah karena perbedaan keyakinan. Kalau kamu tahu lagu Sedita Berujung, lagu itu bercerita tentang kandasnya hubungan sepasang kekasih yang pada takdirnya harus menikah dengan orang lain. Lagu ini rilis tepat saat Nola menikah dengan kekasih barunya. Seakan Glenn memiliki curahan hati terselubung ya. Apapun alasannya, kalau udah menyangkut hati pasti sakit. Tapi harus selalu diingat bahwa patah hati adalah proses dari pendewasaan diri. Karena kadang gak ada yang bisa kita lakukan kecuali mengikhlaskannya. Yang ketiga, bekerja dengan hati. Banyak orang yang dengan terpaksa melakukan sesuatu karena tuntutan dari orang sekitarnya. Padahal ketika kamu tidak mencintai apa yang kamu kerjakan, sebaik apapun hasilnya akan terasa hampa. Glenn menjadi bukti nyata bahwa sesuatu yang dimulai dari ketertarikan akan membuahkan hasil yang maksimal. Kecintaannya akan bermusik membuat ia bertekad untuk menjadi sukses dan konsisten di bidang tersebut. Bermula dari sekedar mengikuti lomba menyanyi sejak SD, bergabung di grup musik sampai akhirnya memutuskan untuk solo karir dan memiliki album sendiri. Proses jatuh bangun yang panjang gak menjadi masalah karena ia mencintai apa yang ia kerjakan. Yang keempat, Glenn Fredly menghargai arti perbedaan. Glenn merupakan salah satu sosok musisi yang paling sering menggaungkan pesan toleransi dan perdamaian di setiap konsernya. Keikutsertaan Glenn dalam konser Jazz Ramadan Festival misalnya, yang bertujuan untuk mengumpulkan dana bagi Madrasah Ibtidaiyah Hidayatus Sibyan atau andilnya dalam memproduseri album Hidayah, hingga niatnya untuk menggandeng beberapa musisi dalam menyuarakan toleransi lewat karya musik. Yang kelima, berani mencoba hal baru dan tidak pernah berhenti belajar. Selain berhasil dikenal sebagai penyanyi spesialis lagu cinta, ternyata Glenn juga berhasil menjadi produser di beberapa film layar lebar. Film-film besar seperti Cahaya dari Timur, Filosofi Kopi, dan Surat dari Praha juga merupakan hasil karyanya. Keberanian untuk mencoba hal-hal baru merupakan awal dari pengetahuan yang lebih luas. Jangan pernah takut untuk mencoba dan jangan pernah berhenti belajar selama masih ada kesempatan. Orang-orang sukses yang dikagumi oleh jutaan mata karena karyanya tentu udah berproses melalui jutaan rasa pahit juga. Belajarlah dari pengalaman, jangan pernah berhenti berkarya. Terus berubah menjadi versi diri yang lebih baik. Dan selalu lakukan hal yang positif. Apa kamu salah satu fans dari seorang Glenn Fredly? Yuk tulis komentar kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan juga video ini ke teman-teman kamu agar mereka terinspirasi. Oke deh, segitu aja video dari aku. Semoga terinspirasi. See you at the next video. Bye-bye.